Sebelum Islam, Kalimantan Selatan dikuasai kerajaan Hindu. Dipa N. Kahuripan di hulu Sungai Negara dan Amuntai. Mereka menjalin hubungan dengan Majapahit. Tercatat, perkawinan Raja Majapahit dengan Putri Tunjung Buih dalam negara Kertagama karya Empu Prapanca. Menjelang Islam datang, Kerajaan Daha dipimpin Maharaja Sukarama. Setelah wafat, tahta beralih ke Pangeran Tumenggung, memicu sengketa dengan cucunya, Pangeran Samudra. Didukung pengikut setia, Pangeran Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar. Ia menguasai Masik, Balit, Uin, dan Balitung di hilir Sungai Nagara. Inilah fondasi awal Banjar. Banyak yang mengira Islam datang lewat penaklukan. Di Kalimantan faktanya damai. Melalui perdagangan laut, dakwah ulama, dan pendidikan masyarakat sepanjang pesisir. Kontak dengan komunitas muslim tercatat sejak abad ke-7. Arus besar masuk sekitar abad ke-15 lewat pelabuhan pesisir selatan dan timur, melalui jaringan rempah dan pelayaran Nusantara. Aktor utama, pedagang Arab, Persia, Gujarat, Cina, Melayu, dan Jawa. Jaringan niaga membawa ide, budaya, dan praktik Islam ke komunitas pesisir. Fase pelembagaan, kerajaan-kerajaan Islam dan ulama memperluas pengaruh melalui dakwah, pendidikan, dan hukum. Pusat ilmu tumbuh, menguatkan identitas muslim lokal. Pada masa awal, penyebaran Islam di Kalimantan Timur terbatas pada komunitas pedagang dan imigran muslim. Meskipun sudah ada kontak, Islam belum diterima secara luas oleh penduduk lokal maupun penguasa kerajaan. Mulai abad ke-15 hingga ke-16, terjadi perubahan signifikan saat para penguasa lokal mulai memeluk Islam. Tokoh ulama seperti Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan berhasil mendakwahkan di wilayah pesisir Kaltim. Kedua ulama ini berhasil mengislamkan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Hindu ini kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Abad ke-16, bagaimana Islam jadi resmi di Banjar. Kisah dramatis berawal dari Jawa, Kerajaan Demak, dan mengubah arah sejarah Kalimantan Selatan selamanya. Pangeran Samudra, pewaris negara Daha, meminta bantuan militer Demak untuk merebut takhta dari pamannya, Pangeran Tumenggung. Syaratnya, jika menang, ia berjanji memeluk Islam. Peperangan dimenangkan. Dibimbing penghulu Demak, Khatib Dayan, Samudra menepati janji, bersyahadat, dan mengubah sejarah Banjar selamanya. Ia bergelar Sultan Suryansyah, 1550. Kesultanan Banjar menetapkan Islam sebagai agama resmi dan memperkuat jaringan ulama. Sejak itu, dakwah makin giat. Masjid berdiri, ulama bergerak, ajaran Islam menyusuri sungai ke pedalaman. Sumber menegaskan peran Demak, materi penting bagi pelajar, pengajar, dan sejarawan. Bagaimana Islam tumbuh damai di Kalimantan Barat? Abad ke-16 nuntut 17 Islamisasi kian intensif di Sukadana dan Sambas. Syekh Hussein dikenal sebagai pelopor dakwah awal di Sukadana. Perdagangan dari Jawa dan Brunei mendorong dakwah. Raja-raja pesisir merangkul Islam seperti kasus Banjar. Perkembangan berlanjut dengan berdirinya Kesultanan Pontianak pada 1771. Ulama, niaga, dan strategi istana mempercepat persebaran. Kerajaan Islam melembagakan ajaran hingga mengakar. Kerajaan Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam pelembagaan dan percepatan penyebaran agama Islam di Nusantara. Kesultanan Banjar berdiri tahun 1546 di Kalimantan Selatan, menjadi kerajaan Islam pertama di wilayah ini dengan Sultan Suryansyah sebagai pemimpinnya. Kesultanan Kutai Kartanegara mengalami transformasi dari Hindu ke Islam pada tahun 1575 di bawah pimpinan Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Kesultanan Pontianak didirikan tahun 1770 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Kesultanan Sambas berdiri pada abad ke-17 di Kalimantan Barat dengan Sultan Muhammad Syafiuddin sebagai penguasa yang berpengaruh.
peran ulama dan tokoh sentral sangat menonjol dalam memperluas penyebaran Islam, membawa kebijaksanaan dan pendidikan ke seluruh Nusantara. Warisan budaya dan keberagaman ini tetap terjaga hingga hari ini, memperkaya identitas bangsa Indonesia. Mari kita pelajari tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama terkemuka dari Banjar yang hidup 1710 hingga 1812 Masehi. Karyanya yang terkenal, Kitab Sabilal Muhtadin, menjadi rujukan utama pembaruan Islam di Nusantara. Sultan Suryansyah, raja pertama Kesultanan Banjar yang memeluk Islam dan diikuti rakyatnya. Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan, dua mubaligh yang mengislamkan kerajaan Kutai Kartanegara. Islam menyebar melalui perdagangan, kekuasaan raja, perkawinan, pendidikan, dan kesenian di seluruh Nusantara. Kisah mereka memperkaya warisan Islam yang kaya di tanah air kita. Penyebaran Islam di Kalimantan membawa perubahan besar pada kehidupan budaya dan sosial masyarakat lokal. Akulturasi budaya melahirkan suku Banjar, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki identitas khas sendiri. Sebagian Dayak mempertahankan kepercayaan keharingan, sementara yang lain memeluk Kristen, menciptakan keragaman spiritual. Pada masa Sultan Adam Al-Watsiq Billah, hukum Islam diberlakukan secara resmi di Kesultanan Banjar, memperkuat pengaruh Islam dalam sistem hukum lokal. Dampak penyebaran Islam tetap terasa hingga hari ini, membentuk keragaman budaya dan spiritual Kalimantan yang kaya.